إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في العلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, menyambungkan dan menyelaraskan antara keimanan dalam hati dan perbuatan. Karena sesungguhnya kejujuran seorang hamba dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian penting dalam bertambahnya dan berkurangnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan kita, menganugerahkan kita berada dalam bulan yang mulia, dan saat ini kita berada di dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Beberapa hari yang akan datang kita akan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri, dan itu sebagai tanda bahwasannya bulan mulia, bulan Ramadan telah pergi dari kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir-akhir perjalanan Ramadan kita inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita. Apakah kita menjadi seorang hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan beribadah kepadanya hingga akhir, ataukah kita menjadi orang-orang yang bersemangat di awal saja dan melupakan akhir yang baik untuk diri kita dan ibadah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba ketika ditakdirkan berada di dunia dan diberikan momen untuk ibadah, bukan sekedar ia manfaatkan untuk ibadah, bukan sekedar ia hanya bisa beribadah kepada Allah, akan tetapi ibadah tersebut harus sebagai bukti untuk mewujudkan kejujuran imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia menjadi orang yang pendusta dalam amalnya, ataukah ia menjadi orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam imannya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kisah yang menarik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia, yaitu Shaddad ibn al-Hadi, anna rajulan minal a'rabi jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Shaddad ibn al-Hadi bahwasannya seorang laki-laki dari kalangan Arab Badui, ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amana bihi wattaba'ahu, ia masuk ke dalam Islam, ia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, uhajiru ma'aka, ya Rasulullah, aku akan hijrah bersamamu, aku akan mengikuti dirimu, aku akan berperang bersamamu. Fa'awsa bihin Nabi alaihi salatu wassalam ba'da ashabihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, berpesan kepada sebagian besar sahabatnya untuk membawa orang ini, seorang laki-laki ini menuju medan pertempuran.
Falamma kanat ghazwatun, maka ketika pertempuran itu telah selesai, ghaniman Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang, dan diantaranya adalah tawanan-tawanan perang. Faqasama wa qasama lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi semuanya sebagaimana yang telah ditentukan. Fa'ata ashabahu ma qasama lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ghanimah itu kepada para sahabat sebagaimana yang telah dibagi untuk mereka. Wa kana yar'a dhahrahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat laki-laki ini, selain ia bersemangat dalam perangnya, kemudian ia pun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah. Falamma jaa dafa'uhu ilaih, kemudian ketika laki-laki ini mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat membawa ghanimah itu dan memberikan kepadanya. Faqala, kemudian laki-laki ini mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini? Apa ghanimah ini? Qalu qismun qasamahu lakan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah bagian ghanimah yang telah dibagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dirimu. Fa akhadahu, kemudian ia pun mengambil ghanimah tersebut. Faja'a bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia membawa ghanimah tersebut dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian ia mengatakan kepada Nabi, "Ma'ala hadza ittiba'tuka." Bukan karena sebab ini ya Rasulullah aku ingin beriman dan mengikuti dirimu. Bukan untuk ghanimah ini ya Rasulullah aku beriman dan mengikuti engkau dalam medan perang. Walakinni taba'tuka ala an urma ila hahuna. Akan tetapi ya Rasulullah, aku mengikuti dirimu, aku beriman kepadamu ya Rasulullah, agar supaya aku terkena dengan lemparan tombak dari arah sana, dari medan pertempuran. Kemudian ia pun berisyarat kepada tenggorokannya. Dia mengatakan lagi, "Ya Rasulullah, aku beriman kepadamu agar supaya aku terkena lemparan tombak yang mengenai tenggorokanku, fa'amuta fa'adkhulal jannah." Kemudian aku mati dan aku pun bisa masuk ke dalam surga. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In tasduqillaha yasdukka." Jika seandainya engkau jujur dalam imanmu dan amalanmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membuktikan kejujuranmu. Falabisu qalilan. Pada saat sahabat mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka pun terdiam sejenak, merenungi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa nahadu fi qitalil adu. Kemudian mereka pun berdiri kembali untuk bersemangat dalam memerangi musuh-musuh Allah saat itu. Peperangan telah usai. Fa'utiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhmalu. Kemudian laki-laki ini didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dibopong. Qad asabahu sahmun haitsu asyara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan laki-laki ini dibopong, diangkat dalam keadaan tombak telah menembus kerongkongannya sebagaimana yang ia isyaratkan sebelumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa. Apakah benar orang ini? Apakah benar orang ini yang terkena tusukan tombak, lemparan tombak tepat mengenai kerongkongannya?" Qalu na'am. Maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah." Qala Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadaqallaha fa sadaqahu." Ia telah jujur kepada Allah dan Allah membuktikan kejujurannya. Ia berjanji kepada Allah untuk beriman kepadanya dan beramal. Dia ikuti keimanan tersebut dan amalan solehnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan apa yang Allah inginkan untuknya. Harapan tertinggi
yang ia inginkan adalah mati syahid di medan perang. Ia beriman kepada Nabi dan ia pun berperang bersama Nabi. Ia tidak mengharapkan apapun dari dunia. Ia tidak mengharapkan pandangan manusia. Ia tidak mengharapkan apapun berupa kedudukan dan pujian. Ia harapkan mati syahid, kemudian ia masuk ke dalam surga. Summa kaffanahu Nabi alaihi salatu wassalam fi jubbatihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurus jenazahnya, mengkafaninya dan membungkus jenazahnya dengan jubah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qaddamahu fa shalla alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di hadapan beliau. Fa shalla alaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatinya. Fa kana fi ma dhahara min salatihi. Maka di antara doa yang terdengar oleh para sahabat ketika beliau mensalati jenazahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan memohon kepada Allah, Allahumma hadza 'abduk. Ya Allah, inilah hambamu ya Allah. Kharaja muhajiran fi sabilik. Ia keluar dalam keadaan berhijrah di jalanmu ya Allah. Faqutila syahidan. Kemudian ia pun terbunuh sebagai syahid. Wa ana syahidun ala dhalik. Dan aku yang menjadi saksi atas perbuatannya ya Allah. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Seorang sahabat yang mulia, tidak dikenal namanya. Beberapa saat yang lalu ia masuk ke dalam Islam dan memeluk agama Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berselang lama kemudian perang pun tiba, ia pun mati syahid sesuai dengan apa yang ia janjikan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ia ke dalam surga. Dalam kehidupan dunia bukanlah tentang cerita betapa panjangnya kita memeluk agama Islam, berapa lama kita berada dalam agama Islam, berapa lama kita mendirikan salat, berapa lama kita berpuasa, berapa banyak amalan saleh yang kita kerjakan. Allah tidak akan bertanya tentang itu semua. Tidak sekadar tentang itu ma'asyiral muslimin, akan tetapi apakah kita beramal di atas kejujuran iman kita kepada Allah, ataukah kita menjadi orang yang pendusta? Seorang sahabat yang mulia, hanya sebentar ia masuk ke dalam Islam, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah jaminkan surga untuknya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa nusalli wa nusallimu ala mab'usi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari kisah sahabat Nabi yang telah kita jelaskan di khutbah yang pertama tadi, ada suatu titik temu yang sangat besar, yang seandainya kita memahami, kita akan menjadi orang beruntung dunia dan akhirat. Apakah itu? Ketika kita mengaku menjadi seorang muslim dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat apakah kita adalah orang-orang yang jujur dalam keimanan dan keislaman tersebut, ataukah kita menjadi orang-orang yang berdusta atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanda seseorang jujur dalam imannya, tanda yang paling tampak adalah apakah ia mengiringi keimanannya kepada Allah dengan segera melakukan amalan saleh dan istiqamah di atasnya, serta berusaha untuk bertahan di atasnya, ataukah ia senantiasa berada di atas ketaatan hingga akhir hayatnya. Maka ini merupakan alamat atau tanda terbesar seseorang telah jujur dalam keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan kita ma'asyiral muslimin.
Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat Islam dan iman kepada kita. Hari ini kita berada di masjid. Saat ini kita berada dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk ibadah. Apakah kita berusaha untuk mengisi hati kita, iman kita, Islam kita dengan beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqamah di atasnya? Ataukah kita menjadi orang mengingkari nikmat itu semua? Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita, dan yang tersisa dari kita hanyalah diri kita dan amalan kita. Apakah kita berdusta kepada Allah dalam amalan Ramadan kita? Pada saat Ramadan kita bisa mendirikan salat tarawih, kita bisa qiyamul lail, kita bisa berpuasa, kita bisa mengaji Al-Quran, kita bisa melakukan amalan saleh berupa sedekah, kita bisa berdoa kepada Allah, kita bisa berzikir kepada Allah. Apakah kita bisa melanjutkan semua ibadah kita ini di bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan di luar Ramadan? Jika seandainya kita bisa melanjutkan ibadah kita di bulan-bulan selain bulan Ramadan, maka hakikatnya kita telah jujur dalam keimanan kita. Akan tapi sebaliknya, jika seandainya ketika Ramadan akan pergi justru kita tidak bisa melakukan ibadah, pada hakikatnya kita sedang berdusta di atas keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Silakan kita bermuhasabah terhadap diri kita masing-masing, dan lihatlah bagaimana kedustaan kita, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada suatu waktu di mana kita bisa melihat bagaimana kita berdusta dalam keimanan dan amal saleh kita. Lihatlah ma'asyiral muslimin, beberapa hari lagi sidang isbat akan ditetapkan. Hari raya Idul Fitri akan dilaksanakan. Maka lihatlah diri kita di malam hari raya Idul Fitri. Apakah kita menjadi orang yang jujur, ataukah kita menjadi seorang pendusta? Apakah di malam hari raya Idul Fitri ketika sidang isbat telah ditetapkan besok hari raya, apakah di malam itu kita masih bisa dan mau serta mampu untuk mendirikan qiyamul lail? Apakah di malam itu kita bisa membaca Al-Quran? Apakah di malam itu kita bisa berdoa kepada Allah? Apakah di malam itu kita bisa bersedekah? Apakah di malam itu kita tetap beribadah kepada Allah? Maka lihatlah diri kita menjelang hari raya Idul Fitri. Salah satu di antara kelalaian kita di setiap tahun selama bulan Ramadan telah berlalu dari usia kita adalah kita bersegera untuk meninggalkan amalan saleh, setelah sidang isbat ditetapkan bahwasannya esok hari telah hari raya Idul Fitri. Kita telah meninggalkan qiyamul lail kita, kita meninggalkan zikir kita, kita meninggalkan kebiasaan baca Al-Quran kita, kita meninggalkan salat kita, zikir kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, ibadah kita semua. Kita tidak lagi berharap kepada Allah dengan ibadah. Kita tidak lagi berharap kepada Allah supaya Allah menambah iman kita. Lihatlah diri kita ma'asyiral muslimin. Jangan pernah menyepelekan tentang iman. Jika seandainya Allah cabut iman tersebut dari hati kita, niscaya kita akan menjadi orang yang merugi dunia dan di akhirat. Jujurlah dalam keimanan kita. Ini merupakan wasiat bagi kami pribadi dan para jamaah sekalian. Jujurlah dalam keimanan kita kepada Allah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaik dalam urusan dunia dan akhirat kita. Jika seandainya kita tidak bisa jujur dalam keimanan kita, Allah pasti akan cabut keimanan tersebut, naudzubillah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencela kita, mencelakai kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas iman dan Islam, kemudahan untuk beramal saleh, keistiqomahan untuk beramal saleh dan senantiasa beramal setelah beramal, agar supaya amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'an qaribun mujibud da'wat fa yaqdi al hajat.
Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'dadin ya qawi ya matin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salat.